Halo, salam sahabat tani semua. Di video kali ini saya akan mencoba memberikan narasi dari sedikit tentang gambaran kebun alpukat yang sebelumnya di video-video sebelumnya tidak ada narasi. Nah, sedikit saya ceritakan dari awal mulai saya menanam alpukat ini. Sebenarnya dari maksud iseng-iseng saja karena minimnya pengetahuan mengenai perkebunan atau tanaman alpukat apalagi ya khususnya. Dan di awalnya karena ada sedikit lahan yang belum terkelola dengan baik, ya kami mencoba mencari-cari kira-kira apa yang kiranya dapat ditanam di sini. Karena pengalaman sebelumnya di sini sebelumnya adalah lahan persawahan. Lahan persawahan yang tanamannya terdiri dari padi, kemudian diselingi dengan kacang dan lain sebagainya. Tetapi untuk daerah yang saya tanami alpukat ini untuk persawahan kurang bagus ya. Karena apa? Karena itu masih sedikit ada kesulitan di dalam irigasinya, kemudian ada sedikit naungan dari pohon-pohon yang ada di sekitarnya, dan karena itu ya saya coba putuskan untuk menjadikan daerah areal ini kebun. Nah, tanaman apa yang saya pilih itu kita coba menelusuri kira-kira tanaman apa yang cocok dan kira-kira yang ya, karena begini kan, perawatan yang ringan itu adalah maksud kami untuk mengarahkan agar perawatannya tidak terlalu rumit, dan namun hasilnya cukup bagus. Nah, kami searching lihat di referensi di YouTube banyak sekali, dan akhirnya kami memilih tanaman alpukat ini. Nah, bisa saya ceritakan di awalnya untuk mendapatkan bibit saya agak kebingungan karena di Bali terus terang untuk penyediaan bibit masih kurang, karena mungkin para penyedia bibit di Bali masih terbatas, dan sehingga saya coba cari-cari daerah Bali. Pada akhirnya ketemu sedikit-sedikit, ya ketemunya sedikit-sedikit dengan kualitas bibit yang kurang bagus, dan kalaupun ada yang bagus itu harganya cukup mahal. Pada akhirnya saya putuskan untuk ya coba membeli secara online dulu, walaupun mungkin sedikit-sedikit. Nah, saya lihat di marketplace seperti Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya saya lihat. Nah, saya putuskan untuk membeli beberapa bibit secara online. Nah, ya karena skala pembelian yang tidak terlalu banyak, ya saya akhirnya membeli secara online dengan pengiriman paket saja, tidak dikirim dengan kendaraan langsung. Nah, itu yang menjadi masalah bagi kami pada akhirnya, karena ternyata pada saat pengiriman bibit, ya memang sih saya hanya membeli barang 5 bibit, 10 bibit kadang-kadang, dan itu pada saat pengirimannya media tanamnya dikurangi untuk mempermurah biaya pengiriman. Oke lah. Nah, apa pengaruhnya? Nah, setelah sampai bibit itu tentunya stres. Saya harus ganti atau tambahkan dengan media tanam baru. Kemudian mulai dari saya saya ganti media tanamnya, itu diperlukan
waktu yang cukup lama untuk kembali menjadi segar, kembali menumbuhkan pucuk-pucuk baru. Dan di awalnya semua daun yang datang, yang pada saat datang, daun asli bibit itu harus rontok dulu. Nah, itu memerlukan waktu yang cukup lama, mungkin 3 mingguan baru bisa atau berani ditanam. Nah, itulah kendalanya. Ya, itu sebagai satu pembelajaran bagi kami, dan seharusnya ya mungkin ini karena kurang perencanaan ya. Karena kurang perencanaan, seharusnya memang kita minta pengiriman dengan kendaraan tanpa harus mengurangi media ya, media tanam. Oke lah, itu sudah gini. Pada akhirnya kita tanam, tapi bagusnya ketemu bibit yang cukup sudah bagus dengan batang-batang yang cukup besar. Oke, perlu sahabat tani ketahui bahwa ketinggian daerah saya menanam ini adalah 500 mdpl. 500 mdpl dengan cuaca yang cukup sejuk ya. Nah, dari situ saya mencoba menanam atau mencoba menanam untuk beberapa varietas, seperti mulai dari aligator tentunya, Mickey, kemudian ada alpukat kelut yang saya cukup tertarik dengan alpukat kelut karena banyak melihat YouTube-nya Desa Wisata Jambunya Pak Agus. Nah, beberapa varietas yang lain ya, karena ini hanya mencoba-coba saja, saya beli 2-3 batang seperti alpukat Markus, alpukat Kuba, kemudian pameling. Ya pokoknya dicoba saja dulu, nanti cara jadinya seperti apa. Nah, itu rencana saya. Oke, dan bagaimana dengan jarak tanam? Nah, jarak tanam karena ini lahannya sangat terbatas ya. Lahan ini hanya sekitar 10 are. 10 are. Yang tepat saya menanam ini sekitar 10 are. Karena ya untuk memanfaatkan lahan yang terbatas ini, saya coba sedikit agak nekat lah menanam dengan jarak yang rapat, dengan harapan penggunaan lahan ini bisa optimal ya, mungkin 3 atau sampai 5 tahun lah mungkin masih bisa ditoleransi. Maksudnya pucuk-pucuk alpukat ya sesuai dengan yang saya lihat-lihat di YouTube misalnya, itu tajuknya kemungkinan akan ketemu karena jaraknya cukup pendek. Nah, ini saya menanam 4 kali 4 meter. Oke, mudah-mudahan ini tidak jadi masalah. Dan mudah-mudahan sebelum pucuk ini ketemu, kita tanaman ini sudah mulai masuk ke fase generatif atau reproduksi. Ini ada satu tanaman ya yang entah kenapa ini berbunga, dan ya saya sih sebenarnya belum mengharapkan ini berbunga karena takutnya ini berbahaya karena pohonnya masih kecil. Tapi oke lah, coba saya sisakan dulu barang 1 atau 2 menjadi bakal buah. Lahan ini ditanami alpukat dan ditumpang sari dengan tanaman cabai. Nah, ini yang merawat adalah bapak dan ibu saya di kampung. Ya, tanaman cabai yang memang juga secara bibit juga tidak terlalu direncanakan, karena bibit yang disemai ini ditanam ini hanya berasal dari bumbu dapur yang dengan cabai yang tidak jelas. Akhirnya dibelah cari bijinya, kemudian disemai dan tanam. Nah, ini konsekuensinya saya lihat
bibit perkembangan atau pertumbuhan dari bibit-bibit cabai ini tidak merata juga, sama dengan alpukat, karena saya membelinya beberapa tahap, jadinya jenis bibit atau ukuran bibit yang saya dapatkan itu sangat-sangat bervariasi. Ada yang kecil, ada yang sudah cukup besar, ada yang pertumbuhannya bagus, dan ada yang malah tidak mau tumbuh atau stuck ya, tidak mau berkembang. Ya, seperti itu. Nah, ini salah satu tanaman yang cukup bagus ya perkembangannya. Ini sudah dari mulai tanam sekitar ukuran bibit 80 cm, 90 cm itu jadi baru sekitar 19 minggu ya, 4 bulan lah, 4 bulan lebih ya, hampir 5 bulan lah ya. Nah, ini saya juga sediakan pipa untuk irigasi, karena kebetulan di areal ini cukup ada air yang bisa saya ambil. Nah, oke. Ini batangnya juga cukup bagus ya, cukup besar, pertumbuhannya cukup bagus, perkembangannya saya tetap pantau, karena saya takutkan nanti di bawahnya ada masalah dengan jamur atau hama-hama lainnya dan lain sebagainya. Nah, di samping alpukat saya coba juga menanam 3 bibit durian musangking ya. Saya coba saja ya, tanam saja dulu, entar nanti perkembangannya seperti apa, mudah-mudahan bisa bagus. Dan ini saya letakkan di pinggir-pinggir. Bagus juga, itu bosnya baru tumbuh. Sebelumnya ya, ini sebelumnya rontok tapi sekarang sudah terubus lagi baru. Nah, seperti ini variasi bibit yang saya tanam itu sangat-sangat tidak merata. Ada yang besar, ada yang kecil, bahkan ada yang berapa sudah mati dan saya sulam lagi dengan yang baru. Kedepannya mungkin di lokasi yang lain yang satunya lagi. Ya, ini perkembangan cabenya juga udah mulai masuk ke masa generatif, tetapi kami belum memberikan rabuk buah atau pupuk buah karena ya terlihat masih bisa tumbuh dengan baik. Ini ada tanaman yang sudah cukup ada berkembang, tetapi pohonnya masih kecil. Bibitnya memang saya dapat dari yang masih kecil. Karena ini beberapa hari sudah disemprot. Kita coba lihat mudah-mudahan tidak terganggu lagi. Seperti itulah sahabat tani. Saya coba untuk memberikan sedikit narasi dengan apa yang sudah saya upload sebelumnya, dan harapannya ya perkembangannya cukup bagus dan bisa memberikan satu satu pembelajaran yang cukup, di samping juga hiburan buat saya. Sahabat tani, karena saya sendiri di sawah, tidak ada yang membantu untuk membuat rekaman video, ya saya akan melakukan penyemprotan dulu. Semoga bisa membantu menanggulangi hama yang terlihat mulai ada di pucuk-pucuk daun tadi yang sudah mulai terlihat. Nah, mungkin 2 mingguan lagi ini sudah masuk ke masa generatif, karena ini saya lihat sudah mulai berkembang baik. Nah, ini ada satu pondok kecil tempat kami berteduh dan menaruh alat-alat yang dibutuhkan seperti pupuk,
alat semprot dan lain sebagainya. Dan aktivitas ini ya cukup menyenangkan bagi saya karena setiap hari Minggu saya pasti dapat pulang kampung. Ini daerah Karangasem, Bali, daerah wilayah timur. Sedangkan di Denpasar itu tempat aktivitas saya sehari-hari. Dan sobat tani mungkin bisa lihat di map ya, ini jaraknya sekitar 65 km dari kota Denpasar. Nah, MDPL di sini saya sudah sampaikan tadi, itu berada di kisaran antara 500 sampai 600 karena ini lahannya cukup miring. Kalau rumah situ sekitar 600-an. Tapi ini agak turun ya, jaraknya sekitar setengah kilo lah dari sini. Ini ada di lereng Gunung Agung ya, ke sana Gunung Agung terlihat, tapi sayang sekarang tidak terlihat karena cukup mendung ya. Oke sahabat tani, saya akan melakukan penyemprotan sekarang, dan saya sementara untuk videonya saya akan sambung nanti lagi. Terima kasih. Dadah. Nah, sekarang saya akan berpindah menuju lokasi yang satu lagi. Ada lagi satu lahan yang terbatas juga. Ini luasannya 13 are, 1.300 meter persegi. Saya akan coba pindah ke sana. Nah, ini dia. Lahannya. Sudah ditanami alpukat. Rencana juga akan dilakukan tumpang sari dengan tanaman cabai. Ini pohonnya kecil-kecil. Ini salah satu jenis coba ya, coba tanam. Nah, di sini karena masalahnya adalah air, cukup lebih berhati-hati sedikit dengan pembuat, salah satunya dengan sudah dibuatin busut-busut ini ya, karena ini rawan sekali terendam, dan tentunya kalau ada air pasti tanaman alpukat bermasalah, mungkin saja tidak bagus perkembangannya atau mungkin mati. Ini ada. Nah, sedangkan di peta berikutnya ini ada yang sedikit aman terhadap air. Kita buatkan juga busuk-busuk. Di sini terlihat perkembangannya cukup bagus. Ini penanamannya sekitar sebulan yang lalu atau sekitar 4 minggu yang lalu. Kalau ini bibitnya juga bervariasi, perkembangannya kurang bagus. Nah, ini juga, tapi sayangnya juga sama, metodenya adalah metode online yang dikirim melalui paket pengiriman. Jadinya ya medianya dihilangkan juga, sehingga diperlukan waktu lagi untuk mengembalikan kesegaran tanaman ini. Ya, itu sebagai satu pembelajaran. Tapi di tahap yang berikutnya kami sudah memesan bibit langsung untuk dikirim secara lewat darat dari Jawa ke Bali. Karena sekarang di Bali ini masih agak sedikit penjual bibit yang khusus menjual bibit alpukat. Dan
Untuk tanaman yang dengan skala kebun yang kecil ya itu tanggung ya. Kalau kita kirim dari Jawa dengan truk misalnya, ya mungkin kita juga tidak tahu bibit harus belinya banyak gitu ya. Belinya banyak dan tentu saja nanti akan kalah di ongkos kirim. Ya kita coba aja dulu dengan begini, nanti walaupun nanti ini sempat stuck beberapa minggu di rumah, kita jalani saja dengan tanam. Yang penting tanam dulu. Oke, ini ada juga beberapa tanaman yang bermasalah seperti itu. Ini tidak ada perkembangan mulai dari tanam sampai saat ini. Nah, kemungkinan ini akan bermasalah. Nah, ya nggak apa-apa. Dari sekian persen pasti ada yang bermasalah atau mati. Ini cukup bagus. Ya, ada. Nah, kondisi lahannya seperti ini, sobat tani, tidak terlalu banyak. Nah, ini sobat tani, saya informasikan di sini lahannya dari 13 are ini kita juga tanami dengan pola yang cukup padat, jarak tanam yang cukup padat, yaitu 4x4. Dan ini memuat 60 bibit ya, 60 batang alpukat. 60 dengan harapan mungkin selama ya maksimal 4 tahun ini masih oke lah. Sementara kan kalau 4 tahun harusnya menurut informasi yang saya lihat-lihat di YouTube, mungkin ini sudah mulai berbuah dan berproduksi. Kalau 4 tahun mungkin saya pikir tidak atau belum menyatu antar pucuk atau antar tajuk dari tanaman ini. Nah, inilah mulai start ya, setelah mereka stres tuh penggantian media, dan kita langsung tanam pada saat mereka mulai ada kelihatan perkembangan yang ke arah yang baik. Apa kita tanam dan tanam. Nah, ini yang saya selalu tanya, kenapa ini bisa berbunga sedangkan tanamannya kecil? Mohon infonya kawan-kawan. Nah, ini salah satu tanaman alpukat khas ya. Saya coba juga di sini. Saya lihat. Nah, di sini ada. Nah, inilah bapak saya, ayah saya yang merawat kebun ini bersama ibu. Ya, di sela-sela aktivitas beliau di masa tua, mereka dari sebelumnya sebagai seorang usaha sebenarnya, telah beliaunya atau kami anak-anaknya meminta untuk berhenti dan membuat aktivitas yang ringan. Umur beliau sudah 70 tahun lebih. Ada aja gua itu yang Sahabat coba. belum ada deh. Hah?
buah bu. Tiket. Dia kita kangen ni bukan nah buah hu. Ani sini. Kopang lu. Coba lu nang. Coba malu. Ini ke kadang bu. Kebun kita yang tadi itu di situ, sekitar sebelah Kepah itu. Beliau lah yang merawat, semoga biasa sehat-sehat sama ibu di kampung. Dan beliau selalu dalam keadaan tenang hati, sehingga kesehatan selalu terjaga. Hah? Menanya Tambahan. Yang ye menyen tapi ini. jaga bang jangan terus orang di tengah tengah semua. Ya ni dunia yang tajam ni Jangan kita cuma pada kita teman ya. Teman tu dan juga. Kita tidak guna yang punai bawa. Nah, kita tidak guna yang naga. Dia boleh betul kan kamu abang tu dia sedih juga tu dia untuk. Dulu. Dia mulai ada jadi. Memandang jutin bende. Ini pohon salak.